Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online hari ini. Ya, hari kita sampai ke pembelajaran 4. Nah, kita akan belajar dalam pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami surga, Tuhan yang sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Tuhan bangunkan kami, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini. Tuhan sertailah dalam pembelajaran ini sehingga kami mengerti dan kami paham akan pembelajaran yang diberikan pada hari ini. Mau berkati Tuhan dari awal pertengahan akhirnya, sehingga pelajaran ini tidak ada gangguan satu apapun. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, dalam pembelajaran 4 ya kita akan mempelajari tentang komik ya. Nah, komik. Nah, hewan sering menjadi inspirasi bagi manusia ya, untuk pembuatan patung, kue, dan pembuatan tokoh komik ya. Jadi ada beberapa komik yang bercerita tentang hewan ya. Nah, apa toh komik itu? Nah, komik itu atau biasa bahasa internasionalnya comik ya atau komik, nah, adalah jalinan cerita yang dituturkan lewat gambar ya di atas kertas ya. Jadi akan tetapi beberapa negara memiliki sebutan sendiri-sendiri ya. Misalnya di Jepang itu disebut dengan manga, di Cina manhwa, di Korea manhwa ya, dan di Indonesia dengan cergam atau cerita bergambar. Nah, komik ya adalah bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa ya, sehingga membentuk jalinan cerita ya. Biasanya komik dicetak dan diterbitkan di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, bahkan hingga bentuk buku sendiri. Nah, perhatikan gambar yang ada di bukumu itu. Nah, dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu kalau disusun bisa jadi komik ya, satu komik. Nah, perhatikan gambar itu, apakah komik di atas menggambarkan penerapan Pancasila ya? Sila keberapakah yang sesuai dengan komik tersebut? Ya, sesuaikan dialog yang terdapat pada komik di atas. Kemudian ya, kamu sampaikan hasil diskusimu ya, hasil penjelasanmu itu di depan kelas. Oke ya. Nah, tidak hanya hewan ya yang kita sayangi, tumbuhan pun juga kita sayangi. Nah, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan kita sudah pelajari ya, terutama perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ya. Nah, tumbuhan ini pun juga sulit untuk berkembang biak ya. Contohnya itu anggrek ya. Perkembangbiakan bunga anggrek itu cukup sulit. Maka anggrek sering dianggap sebagai bunga yang langka ya. Padahal negara kita memiliki beberapa jenis anggrek yang indah. Nah, untuk memahaminya kamu nanti bisa baca ya di bunga anggrek. Nah, setelah kamu membaca itu nanti coba kamu jawab ya pertanyaan yang ada di bawahnya itu ya, ada 3. Coba kalian sebutkan pokok-pokok penting yang terdapat dalam paragraf 1 dan 2. Jadi paragraf 1-nya adalah beraneka ragam bunga anggrek itu ya. Kemudian paragraf keduanya adalah para pencipta anggrek datang dan seterusnya itu ya. Kemudian buatlah kesimpulan tentang bacaan ya yang terkait dengan anggrek. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan penilaian dan komentarilah kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian. Nah,
Kemudian kita akan belajar tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara ASEAN ya. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang informasi negara ASEAN ya, baik kehidupan budaya, sosial maupun ekonomi dan politiknya. Nah, masih ingatkah kamu? Dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah menemukan persamaan dan perbedaan ya antar negara ASEAN ya, baik kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Nah, kamu boleh membacanya salah satu teks ya. Nanti coba kamu ingat lagi dalam pembacaan itu. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kamu bisa melihat lagi ya. Tuliskan 2 negara yang perbedaan ekonomi, sosial, politik, budaya dalam buku tugasmu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Oh ya, masih ada satu lagi, yaitu tentang membuat kesimpulan dari teks bacaan ya. Nah, nanti bisa dibaca itu kesimpulan teks bacaan di halaman 176. Kemudian buatlah kamu kesimpulannya, kamu buat kesimpulannya, kemudian tukarkan kesimpulan kalian dengan teman kalian ya. Biarlah jadi saling mengomentari temannya nanti ya. Nanti bisa dikirim lewat WA ya.